Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahsin Natul Kumala selaku dosen tetap di Prodi Pendidikan Agama Islam di Fakultas Agama Islam Universitas Hasyim Asy'ari Tebu Ireng, Jombang. Video ini merupakan pernyataan diri saya yang berisikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT di bidang pengajaran untuk melengkapi berkas pengajuan persyaratan sertifikasi dosen. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang salah satu mata kuliah yang akan saya ampu, yaitu mata kuliah Metode, Model, dan Strategi Pembelajaran PAI. Mata kuliah ini adalah mata kuliah yang harus diambil oleh semua mahasiswa program studi pendidikan agama Islam dengan kode mata kuliah 04424226 yang memiliki bobot 2 SKS dengan durasi perkuliahan 16 kali pertemuan, 1 UAS dan 1 UTS. Untuk sistem perkuliahan dalam mata kuliah ini menggunakan DII atau Delivery Instruction Assessment, di mana delivery ini adalah merupakan proses penyampaian materi yang baik kepada mahasiswa agar apa yang dosen sampaikan bisa difahami dengan baik. Kemudian materi yang disampaikan bisa menggunakan PPT, pembagian RPS, dan juga beberapa buku referensi yang akan digunakan selama proses perkuliahan. Kemudian interaction, proses interaksi antara dosen dengan mahasiswa ataupun interaksi antara mahasiswa dengan melakukan diskusi atau presentasi kelompok berbasis teks atau makalah. Kemudian assessment, yaitu proses pemberian tugas secara terstruktur kepada mahasiswa untuk dapat mengukur tingkat pemahaman mahasiswa terhadap materi yang sudah disampaikan dengan cara pemberian tugas kelompok, dengan membuat video pembelajaran, dengan menggunakan metode, model, dan strategi pembelajaran PAI yang sudah dipilih sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah keahlian yang dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman konsep, prinsip, karakteristik, serta implementasi berbagai metode, model, dan strategi pembelajaran yang akan digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan agama Islam pada berbagai jenjang pendidikan sekolah atau madrasah. Kemudian, capaian dari mata kuliah ini adalah mahasiswa diharapkan 1. Mampu menganalisis pengertian, model, metode, dan strategi pembelajaran serta variabel dalam pembelajaran. Yang kedua, mampu menelaah beberapa model pembelajaran PAI. Yang ketiga, mampu mengimplementasikan model-model pembelajaran PAI. Yang keempat, mampu menelaah dan mengimplementasikan tentang metode pembelajaran PAI. Yang kelima, mampu mengimplementasikan tahapan dari metode pembelajaran PAI. Yang keenam, mampu menganalisis dan mengimplementasikan strategi pembelajaran PAI. Yang ketujuh, mampu menganalisis dan mengimplementasikan tahapan-tahapan dari strategi pembelajaran PAI. Pada mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari beberapa materi tentang yang pertama, pengertian metode, model, dan strategi pembelajaran. Yang kedua, tentang variabel yang ada di dalam pembelajaran. Yang ketiga, mahasiswa akan mempelajari beberapa metode pembelajaran, di antaranya ada metode diskusi, metode demonstrasi,
metode game based learning, metode brainstorming, kemudian juga ada beberapa model pembelajaran PAI, diantaranya model pembelajaran learning community, indeks Katmat, kemudian model pembelajaran bermain peran, ada juga model pembelajaran kooperatif dan ruang lingkupnya, serta pembelajaran tentang strategi pembelajaran, diantaranya ada active debat learning, kemudian informasi riset, ada lagi listening team, dan juga strategi pembelajaran critical incident serta ruang lingkupnya. Untuk referensi dari mata kuliah ini saya ambil dari beberapa buku, di antara buku yang utama adalah dari Ade Hairullah dan Said Hasan, yaitu tentang model dan pendekatan pembelajaran inovatif. Kemudian ada dari Asinatul Kumala, model pembelajaran discovery learning. Kemudian ada dari Wahab Aziz tentang metode dan model mengajar. Selain buku utama, ada juga buku pendukung, di antaranya ada Muhammad Afandi, yaitu model dan metode pembelajaran di sekolah. Kemudian ada Siberman, Active Learning, 101 cara belajar siswa aktif. Ada juga Sujana, yaitu tentang media pengajaran, dan masih banyak lagi. Kemudian bentuk untuk pembelajarannya sendiri itu menggunakan beberapa metode pembelajaran. Di antaranya ada metode ceramah, tanya jawab, diskusi, atau dengan small group discussion. Kemudian untuk sistem penilaian yang saya ambil ada beberapa. Yang pertama ada partisipasi kehadiran sebesar 15%, kemudian keaktifan diskusi ada 15%, kemudian yang ketiga ada tugas kelompok sebesar 20%, kemudian UTS 25%, dan yang terakhir adalah UAS 25%. Untuk total keseluruhannya adalah 100%. Berikut adalah video pembelajaran dalam materi perkuliahan metode, model, dan strategi pembelajaran PAI. Selamat menyaksikan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukranillah hamma ba'da la haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman semuanya yang berbahagia, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allah. Baru coba ulangi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allah. Yes. Oke, terima kasih. Semangat ya hari ini ya. Semangat. Oke, terima kasih semuanya. Hari ini ada yang absen atau tidak ada ya? Masuk semua ya? Oke, semangat berarti hari ini. Sebelum kita mulai materi hari ini, kita awali dulu dengan bacaan suratul Fatihah. Kita berdoa dulu, semoga perkuliahan hari ini berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang kita harapkan semuanya, ya. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususan ila arwahi Al-Fatihah. Oke, terima kasih. Sebelum kita lanjut untuk materi kita hari ini, ya, teman-teman semuanya ada yang masih ingat minggu kemarin kita mempelajari atau membahas tentang apa? Tentang variabel dalam proses pembelajaran. Variabelnya kemarin apa aja kira-kira? Ada kurikulumnya, ada gurunya, ada peserta didiknya atau muridnya, kemudian proses pembelajaran, ada proses pembelajarannya. Coba sebutkan secara singkat saja apa itu kurikulum.
Perangkat perencanaan. Jadi kurikulum itu adalah perangkat perencanaan di dalam proses pembelajaran. Oke, setelah kurikulum kemudian ada guru. Kalau guru apa sih guru itu? Orang yang mendidik, orang yang mengarahkan, orang yang membimbing, orang yang menilai, oke, orang yang melatih, orang yang mengevaluasi. Nah, maka tugas guru banyak ya. Tidak hanya mengajar, akan tetapi juga harus menilai, harus melatih, harus membimbing. Maka tugas seorang guru adalah bagaimana menyiapkan proses pembelajaran itu dengan baik. Oke. Setelah itu dari guru kemudian ada yang namanya peserta didik. Oke. Kalau peserta didik itu apa? Individu yang mengikuti proses pembelajaran. Individu yang mengikuti proses pembelajaran di dalam kelas. Berarti individunya adalah yang yang diajar, yang diajak untuk berinteraksi di dalam proses pembelajaran. Oke, selain peserta didik, satu lagi berarti apa tadi? Proses pembelajarannya atau implementasinya. Kira-kira pembelajaran itu apa? Pembelajaran itu apa? Proses yang dilakukan guru dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran. Oke, proses yang dilakukan oleh guru untuk merancang, mengevaluasi dalam proses pembelajaran. Jadi kalau implementasi pembelajaran itu bagaimana seorang guru melakukan prosesnya di dalam kelas, menyampaikan proses pembelajarannya di dalam kelas. Kemudian dari variabel-variabel tadi, ada nggak hubungannya dengan metode, model, dan strategi pembelajaran PAI? Ada. Kalau ada berarti apa hubungannya? Kurikulum menentukan arah. Kurikulum itu untuk menentukan arahnya. Kemudian Guru menentukan pendekatan. untuk melakukan pendekatannya. Selain itu, seterusnya peserta didik sebagai pusat pertimbangan. Kemudian kalau kita perpadukan dengan metode, model, dan pembelajaran, apa fungsi dari ini tadi? Sebagai Instrumen yang menghubungkan ketiga-tiganya. Jadi proses pembelajaran tanpa adanya strategi, metode, dan model pembelajaran itu tidak bisa tersampaikan dengan baik. Makanya perlu adanya seorang guru itu memahami bagaimana caranya menerapkan model, metode, dan strategi itu sesuai dengan pembahasan yang akan dilakukan oleh guru di dalam kelas. Mungkin nggak kalau seorang guru di dalam kelas ketika melakukan proses pembelajaran tanpa melakukan salah satu, misalkan metode pembelajaran aja, kira-kira prosesnya bisa lancar nggak? Tidak bisa. Tanpa strategi, proses pembelajarannya kira-kira seperti apa? Hancur, amburadul, tidak terarah. Maka strategi, model, dan pembelajaran PAI ini penting nggak kira-kiranya? Sangat penting ya. Sangat penting. Makanya seorang guru ketika belajar tentang materi ini harus benar-benar memahami, menguasai bagaimana langkah-langkah untuk penerapannya nanti. Oke, sudah bisa dipahami ya berarti ya? Oke, kalau bisa dipahami, kita akan lanjut berarti untuk materi kita hari ini. Materi kita hari ini kita akan membahas tentang model pembelajaran.
Kita bertahap ya. Jadi model pembelajaran nanti kita pelajari dulu. Kalau sudah selesai baru metodenya. Metode kita akan beberapa nanti kita akan memilih metode yang sesuai, yang sering digunakan di dalam proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga untuk strateginya juga sama, nanti kita akan membahasnya sesuai dengan strategi yang biasanya sering dipakai di sekolah gitu ya. Jadi yang pertama kita akan membahas dulu tentang model pembelajaran. Model pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang apa? Metode diskusi. Nah, semuanya pasti sudah pernah ya, hampir mungkin dalam proses pembelajaran pasti akan menggunakan model diskusi. Hampir semua materi pasti akan menggunakan ini, ya. Kalau kalian sudah menggunakan ini, maka tidak asing lagi kiranya. Apa itu diskusi? Ayo coba. Pengertian diskusi itu apa tuh? Kegiatan bertukar pikiran. Bertukar pemikiran. Kemudian? Bertukar argumentasi. Bertukar pendapat. Ya. Apa Mas? Mengumpulkan berbagai ide. Mengumpulkan berbagai ide. Oke, bisa. Ada lagi? Bisa. Mencari solusi dalam permasalahan. Jadi diskusi ini banyak artinya, banyak banyak pengertiannya ya. Tidak hanya ngomong menyelesaikan masalah, akan tetapi juga bertukar pikiran, mencari solusi yang tepat kiranya bagaimana, ya. Jadi di dalam materi diskusi itu berarti ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan gitu ya. Jadi tidak hanya diskusi ngomong sendiri tanpa ada arahnya, itu juga salah. Ya, diskusi ada pakemnya, diskusi ada langkah-langkahnya, diskusi ada aturan mainnya, maka kita harus memahami dulu diskusi itu apa, aturan pelaksanaannya seperti apa, nanti akan kita bahas, gitu nggih. Oleh karena itu untuk menyingkat waktu mungkin yang bagian untuk presentasi sudah siap hari ini? Sudah? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sehat semuanya? Baik, yang kami hormati Ibu dosen yang hari ini kami mempresentasikan dengan judul metode diskusi dalam pembelajaran. Oke. Langsung saja perkenalkan teman saya yang akan menyampaikan presentasi hari ini, yaitu pertama ada Mas Ali Haidar dan kedua ada Mbak Adina Tafakufiddin. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja pemateri pertama yaitu Mas Ali. Waktu dan tempat saya persilahkan. Bisa berdiri nggak apa-apa? Baik teman-teman, kita mulai pembahasan materi pertama kita, yakni metode diskusi dalam pembelajaran. Tadi sudah disinggung oleh Bu Mala. Apa itu tadi pengertian tentang diskusi? Bertukar pikiran. Oke, terus mengumpulkan ide. Terus apa tadi Mbak? Memecahkan masalah atau memecahkan sebuah solusi. Metode diskusi dalam pembelajaran, yakni adalah pendekatan pembelajaran yang menempatkan peserta didik sebagai subjek aktif melalui pertukaran pikiran, argumentasi, dan pencarian solusi bersama dengan guru sebagai fasilitator. Dan ini di sini dijelaskan bahwa siswa atau peserta didik itu pembelajaran diskusi memusatkan kepada peserta didik atau siswa, sedangkan guru hanya sebagai fasilitator. Jadi tidak langsung dijelaskan oleh guru atau dosen. Jadi pembelajaran ini siswa yang akan lebih aktif untuk
memulai dalam pembelajaran atau saling bertukar pikiran, argumentasi, dan mencari sebuah solusi dalam sebuah permasalahan. Yang kedua adalah tujuan. Langsung tujuan metode diskusi. Yang pertama adalah untuk berpikir kritis, yakni meningkatkan kemampuan analisis, sintesis, dan evaluasi masalah secara mendalam. Jadi di sini peserta didik atau siswa dilatih untuk berpikir secara kritis. Yang kedua, komunikasi dan kerjasama, yakni melatih keberanian berpendapat, komunikasi ilmiah, dan kolaborasi bersama kelompok. Karena metode diskusi ini kan secara berkelompok nanti ya. Jadi di situ akan terjalin sebuah komunikasi dengan anggota tim yang lain. Yang ketiga adalah karakter demokratis, yakni membiasakan menghargai perbedaan pendapat dan membangun sikap toleran. Jadi dalam implementasinya nanti ketika sudah menghadapi sebuah permasalahan, nanti kita akan mendapatkan jawaban atau sangkalan-sangkalan dari teman-teman kelompok yang lain. Disitulah nanti akan terbentuk sebuah karakter demokratis yang mana bisa membiasakan untuk menghargai pendapat dari jawaban kelompok teman-temannya. Yang terakhir adalah untuk pemecah sebuah masalah, yakni memperdalam pemahaman konsep dan melatih kemampuan mencari solusi bersama. Jadi fungsi dari metode diskusi ini adalah untuk memecahkan sebuah permasalahan. Terus yang ketiga adalah langkah-langkah metode diskusi. Yang pertama, persiapan, yakni guru menentukan tujuan, topik, dan pertanyaan atau sebuah permasalahan yang akan dibahas oleh tim-tim kelompok tersebut. Yang kedua adalah pelaksanaan. Siswa berdiskusi dan berargumentasi. Nanti setelah guru membagi kelompok-kelompok kecil, nanti kelompok itu akan diberikan sebuah pertanyaan dan akan didiskusikan. Yang ketiga adalah presentasi. Setelah didiskusikan, nanti kelompok tersebut akan memaparkan atau mempresentasikan dari hasil diskusi tersebut. Ya. Yang keempat adalah penegasan, yakni guru klarifikasi dan simpulkan. Maksudnya adalah guru nanti akan memberikan sebuah pemahaman tentang masalah atau hasil yang telah didiskusikan oleh teman-teman semua. Yang kelima, yang terakhir adalah evaluasi, yakni akan dinilai keaktifan, kerja, dan pemahaman masing-masing dari kelompok tersebut. Bisa diulang, Mbak, soalnya bisa ditulis di belakangnya. Oke, bisa ditulis di belakangnya. Silakan didiskusikan. Oke, tulis jadi di belakangnya sini. Bawa pulpen enggak? Oke. sudah paham ya semua dengan soalnya? Oke. Bisa diulang mungkin. Bagaimana hukum menggunakan pay letter? Apakah mengandung riba dan apakah hukum penggunaan pay letter? Apakah mengandung riba dan apakah diperbolehkan? Riba atau diperbolehkan. Yuk, mulai 5 menit dari sekarang. Oke, silakan. Jadi ada penguatnya. Karena yang pertama tadi titik fokuskan pada daya tambah. Ini lebih boleh. Iya boleh. Karena kita tidak tambahan. Karena hanya untuk membayar administrasi. Tapi kan selama ini pay letter nggak kayak gini. Iya enggak. Untuk kasihnya enggak. Pasti. Sudah selesai?
Oke, sudah bisa dipahami untuk materi diskusi kita hari ini? Bisa ya, bisa dipahami ya. Oke, kalau sudah berarti sedikit sebelum kita akhiri untuk materi kita hari ini, flashback sebentar terkait dengan materi kita. Tadi membahas tentang metode diskusi. Metode diskusi tadi apa? Bertukar pikiran, berargumen, kemudian memecahkan solusi atau masalah. Nah, itu adalah inti poin dari penggunaan model diskusi. Oke, coba dari materi ini tadi sudah sesuai belum dengan langkah-langkah atau proses pembelajaran menggunakan model diskusi? Kira-kira langkah-langkahnya sudah sesuai belum? Sudah. Langkah-langkahnya tadi ada apa aja toh? Ada persiapan, kemudian pelaksanaan. Apa? Presentasi, kemudian kesimpulan, yang terakhir evaluasi. Jadi ketika menggunakan metode diskusi ini, maka yang perlu dipersiapkan langkah-langkahnya tadi ada persiapannya, persiapan untuk menggunakan model ini tadi bagaimana langkah-langkahnya, mau dibahas atau case-nya itu seperti apa, maka harus menggunakan atau harus menentukan topik pertanyaan dan juga tujuan dari permasalahan itu tadi. Kemudian yang kedua, pelaksanaannya. Cara pelaksanaannya, siswa itu harus diajak untuk berdiskusi atau berinteraksi. Maka boleh tadi bisa dibuat kelompok, kemudian tanya jawab ya. Selain itu, dari diskusi tadi ada salah satu dari teman kelompoknya tadi untuk bisa unjuk kerja. Unjuk kerjanya bagaimana? Mempresentasikan hasil diskusinya. Selain itu adalah penegasan. Dari penegasan, maka ketika membahas itu persoalannya sudah tepat belum? Maka itu adalah tugas guru untuk memberikan penegasan. Selain penegasan, maka setelah itu perlu adanya evaluasi. Oh, ternyata ketika membahas ini solusinya ini. Nah, itu adalah salah satu guna dari penggunaan model diskusi. Oke, dari model diskusi, ketika kita menggunakan model diskusi ini, apa yang bisa kalian dapatkan? Yang pertama, kalian bisa mengolah cara berpikir kritisnya. Kemudian yang kedua, bagaimana membangun komunikasi kerja tim dengan kelompoknya. Kemudian tujuannya selain itu praktek demokrasi. Apapun jawabannya, apapun hasilnya harus dihormati, gitu ya. Yang terakhir, tujuan dari metode diskusi dapat melakukan pemecahan masalah. Ketika satu kelompok belum bisa memecahkan masalah, maka kelompok lain bisa memberikan solusi. Kelompok lain punya gagasan sendiri, kelompok lain punya jawaban. Maka dengan model diskusi ini harus, sekali lagi, guru harus mempersiapkannya dengan baik. Guru harus mempersiapkannya sesuai dengan urutan persiapan atau langkah-langkah model diskusinya. Oke, bisa dipahami dari sini? Ada yang ditanyakan sebelum kita akhiri? Sudah cukup? Oke, kalau sudah cukup berarti untuk materi hari ini sekiranya bisa dipahami ya? Bisa. Oke, kalau gitu kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai ketemu minggu depan. Silakan dipersiapkan lagi bagi yang presentasi minggu depan agar prosesnya lebih mengasihkan lagi. Oke, siap? Siap.